Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, masyarakat Indonesia tertawa melihat elektabilitas dan survei Kaisang hari ini. Mereka digadang-gadang menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Ternyata surveinya, ya survei dari Litbang Kompas, mereka hanya meraih 1%. Ini gimana coba? Padahal belusukan, setar kampanye dibantu oleh Kaisang, dibantu oleh Jokowi begitu kan ya. Tetap aja masyarakat tidak bodoh. Masyarakat mengerti bahwa Kaisang tidak punya prestasi, tidak punya gagasan, tidak punya pengalaman dalam dunia politik begitu kan. Tiba-tiba mau nyalon dulu. Nah, inilah pada kenyataannya Litbang survei Litbang Kompas ya merilis survei Kaisang hanya meraih 1% di Pilgub Jakarta. Bayangkan, Gibran sudah capek-capek begitu kan. Sana sini belusukan, sana sini pencitraan, sana sini begitu kan ya. Mulai agak mendekati masyarakat. Tapi pada kenyataannya Kaisang hanya mendapatkan 1%. Coba lihat rasionalitas pemilih ya di DKI Jakarta ya, melihat orang yang punya prestasi, punya gagasan ya, terus kemudian mereka punya pengalaman begitu. Tapi nampaknya kita lihat saja begitu. Artinya apa? Artinya secara logika dibandingkan dengan Anies Baswedan ya 29% dari survei Litbang Kompas di situ itu sudah luar biasa tingginya. Artinya apa? Masa mau mengalahkan Anies Baswedan begitu aja dengan survei 1% saja? Ini siapa yang tidak tertawa begitu kan ya? Melihat survei elektabilitas dan popularitasnya kecil begitu kan. Kurang apa coba ya? Cawi-cawi seorang Jokowi sudah dipersiapkan, sudah dipromosikan sana sini begitu kan ya, mau bermanuver ke PKS, Gerindra, Golkar, tapi tetap tidak laku mereka ya. Masyarakat sudah melihat bahwa Kaisang mereka tidak punya prestasi dan pengalaman. Buat apa memilih orang-orang itu? Belajarlah dari Pilpres. Orang akan melihat di situ begitu kan. Surveinya sangat kecil begitu kan. Makanya kalau Nasdem mengatakan Kaisang rajin sholat sholat Jumat agar bisa agar layak menjadi pemimpin, saya kira tidak ngaruh begitu kan ya. Tidak ngaruh mereka ya, dengan adanya elektabilitas dan popularitas sangat kecil situ, apa yang mau dipertahankan. Makanya jangan loncat sana loncat sini begitu ya. Seharusnya Kaisang itu ya menjadi wali kota Solo. Jangan lalu kemudian tiba-tiba gubernur, jangan lalu kemudian tiba-tiba presiden di situ begitu kan. Makanya ya ini akan menjadi renungan bagi Kaisang. Sudah belusukan sana sini, sudah ditambah kekuatan seorang Gibran, tapi pada kenyataannya tetap aja seperti itu. Ini gimana begitu kan ya? Ini gimana ini? Mari kita baca ya. Bahkan ya bisa apa itu anak? DPRD mereka tidak bisa. Wali kota, camat, kades katanya begitu kan. Litbang Kompas yang keterlaluan bro ya, pelit amat surveinya. Coba lihat surveinya Kodari, nanti pasti ngalahin Anies. Ini kena tampar si Kodari begitu kan ya. Jangan cuma sholat Jumat yang dirajinin, penampilan pun diganti. Minimal pelihara jenggot, pakai gamis dan peci putih kemana-mana. Lalu ya gandeng bamus bamus Betawi dan ormas-ormas Betawi lainnya. Kalau perlu cari wakil yang asli dari orang Betawi. Ini komentar dari netizen ya. Baiknya dia sholat ya Jumat 3 kali dalam seminggu. Ini komentar netizen begitu. Kemarin Pak Jokowi surveinya tinggi, pengikut lu pada nggak percaya. Giliran Kaisang kecil langsung posting rame-rame. Ini komentar-komentar dari netizen. Nah, orang-orang yang kalah survei memang begitu ya. Orang-orang yang kalah survei begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kepercayaan masyarakat di Jakarta terhadap Kaisang itu sangat kecil, hanya 1%. Hanya 1% mereka begitu kan. Untung 1%. Kalau 0% bagaimana? Itu yang dilihat hari ini begitu kan. Coba bayangkan ya dari beberapa dari beberapa survei yang ada. Coba kita lihat saja. Elektabilitas calon gubernur ya
Anies Baswedan ini. Anies Baswedan 29,8%, Ahok mendapatkan 20%, Ridwan Kamil 8,5%, ada Ethir 2,3%. Ya, dan lainnya di situ mulai dari Kaesang, Andika, ya, terus kemudian Sri Mulyani, Heru Budi, Tri Risma hari ini, mereka kecil, ya, angkanya sangat kecil di situ begitu kan. Maka secara tidak langsung Anies Baswedan sudah di atas angin, ya. Kalau ingin mengalahkan Anies Baswedan, ya justru Ahok dengan Ridwan Kamil begitu kan. Ahok dengan Ridwan Kamil, walaupun Ahok Ridwan Kamil disatukan surveinya, tetap Anies Baswedan menjadi potensi kemenangan begitu kan. Makanya mereka harus berdarah-darah mengalahkan Anies Baswedan. Ini menarik begitu kan ya. Tetapi mari kita baca ya beritanya seperti ini. Ini beritanya. Survei Litbang Kompas, Kaesang hanya raih 1% di Pilgub Jakarta. Apa kata dunia? Jokowi semakin sesak napas ya. Litbang Kompas melakukan survei terkait Pilgub Jakarta, sejumlah tokoh masuk dalam radar, termasuk anak bungsu Presiden Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep. Namun hasilnya sangatlah kecil. Kaesang hanya meraih 1% dalam survei ini. Ketua Umum PSI itu setara dengan Mensos Tri Risma hari ini atau PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan Panglima TNI Andika Perkasa. Sementara survei yang tinggi masih diduduki oleh Anies Baswedan yang mendapatkan 29,8%. Posisi kedua ada di ex-gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan 20%. Berikutnya ada ex-gubernur Jabar Ridwan Kamil 8,5%. Survei dilakukan pada 15-20 Juni 2024, ada 40 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jakarta. Tingkat kepercayaan mencapai 95% dengan margin of error-nya 4,9%. Wah, ini keren di situ bos, ya keren begitu kan. Makanya Kaesang sempat ramai dibicarakan akan maju Pilgub Jakarta. Awalnya dipasangkan dengan berbagai tokoh ya cawagupnya. Ternyata ya mengapa seperti Partai Gerindra yang awalnya ngotot sekali untuk mencalonkan si Kaesang, kemudian Partai Golkar ngotot sekali mencalonkan Kaesang, kemudian dari Partai Demokrat, Partai PAN mereka agak setuju ya mencalonkan Kaesang. Tapi secara secara lembaga survei mereka sudah tahu bahwa Kaesang itu sangat kecil, mulai berubah. Partai Gerindra sudah mulai berubah, Partai Golkar sudah merubah, lalu kemudian bermanuver sana sini begitu kan, akhirnya kepada Partai PKS. Ya lihat saja begitu. Seandainya surveinya Kaesang mereka tinggi, tidak mungkin mereka akan berlabuh kepada PKS. Saya yakin ini itu begitu kan. Itu sudah lihat masyarakat tidak bodoh hari ini bos ya. Lihat saja nampaknya dengan adanya survei seperti ini, Kaesang sudah tidak bisa ngapa-ngapain mereka ya. Padahal ini sudah dibantu oleh Gibran begitu kan. Belusukan keliling Jakarta, belusukan dibantu Heru sana sini begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya tidak mendongkrak elektabilitas dari Kaesang itu sendiri. Ya mending calon RT aja lah begitu kan ya. Mending calon RT aja kan begitu kalau hanya 1% begitu kan. Jangan-jangan ya kalau calon RT sama-sama surveinya mungkin 1% juga begitu. Belakangan nama Kaesang malah melejit di survei Pilgub Jateng. Dia mengalahkan nama Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi, ex-Wagub Jateng Taj Yassin hingga Ketua DPRD Gerindra. Bahkan ya satu sisi mengatakan namun Golkar coba menggoda Kaesang. Kultum Golkar Erlangga mendorong Kaesang maju Pilgub Jakarta. Bila Kaesang setuju, Golkar sudah menyiapkan wakilnya yakni pengusaha tol Jusuf Hamka ya atau Babah Alun. Jusuf Hamka dalam kesempatan ini malah sudah menyiapkan singkatan untuk pasangan ini. Ka'bah katanya begitu. Mau disingkat apapun mereka tidak akan menang ya. Mau disingkat apapun mereka tidak menang walaupun mereka punya dana. Masyarakat sudah percaya kepada Anies Baswedan. Itu aja. Surveinya 1% kok begitu kan. Babah Alun surveinya kalau disurvei mereka 1% ya tidak bisa lah begitu kan. Malah ditertawakan begitu kan ya. Jangan-jangan nanti ya Anies Baswedan melawat kota kosong. saya yakin dan saya yakinnya begitu kan seorang Jokowi pasti sesak napas begitu ya, sesak dada mereka melihat survei Kaesang ini. Itulah yang kita tunggu nanti begitu kan. Ini kan masih tahap awal begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe karena begitu banyak berita-berita menarik dan viral setiap harinya.